Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas berbagai makanan kerajaan tradisional Nusantara. Mulai dari Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Pada video kali ini, saya akan kembali mengajak historian untuk menelusuri berbagai makanan kerajaan pada era Mataram kuno, Kediri, Minangkabau, dan Majapahit. Mau tahu makanan apa aja itu? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kerajaan Mataram kuno yang kekuasaannya membentang di Jawa Tengah dan dikenal melalui kemegahan Candi Borobudur dan Prambanan, meninggalkan warisan kuliner yang sangat terstruktur dan mewah. Jamuan makan di lingkungan istana pada masa ini dikenal dengan istilah Mahamangsa, yang juga sering disebut sebagai Raja Mangsa. Mahamangsa atau Raja Mangsa secara harfiah berarti makanan besar atau makanan raja. Ini bukanlah santapan harian biasa, melainkan hidangan istimewa yang secara spesifik disajikan hanya untuk raja, pemimpin wilayah, dan para tokoh penting yang berjasa kepada kerajaan, terutama saat upacara-upacara besar. Keberadaan Mahamangsa tercantum dalam berbagai prasasti dan relief candi, seperti Candi Borobudur, dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Contohnya saat perayaan penetapan Sima untuk pendirian bangunan suci. Menu Mahamangsa mencerminkan kekayaan alam dan tingkat kemakmuran kerajaan Mataram kuno, yang mana hidangan-hidangan tersebut sangat kaya akan protein hewani dan bumbu rempah. Sayangnya, beberapa menu asli Mahamangsa, seperti daging kura-kura atau anjing dikebiri, kini telah dianggap tabu dan sulit direkonstruksi, menunjukkan pergeseran budaya yang besar. Beberapa menu pilihan bangsawan Mataram kuno, di antaranya kenas kiasan, diidentifikasikan sebagai cikal bakal dari kicik daging rusa dengan cita rasa manis. Rusa pada masa itu merupakan salah satu hewan buruan yang umum di sekitar wilayah Borobudur. Kenas kiasan dibuat serupa dengan kicik daging sapi khas Jawa. Diolah dengan bumbu manis dan beraroma rempah, menjadikannya hidangan utama yang mewah. Ada juga kuelan harias, yaitu hidangan unik yang menggunakan bahan dasar batang pisang muda. Batang pisang diiris tipis-tipis, lalu dimasak seperti sayur. Rasanya digambarkan sedikit asam yang menyegarkan, menunjukkan kemampuan Mataram kuno dalam memanfaatkan setiap bagian dari hasil bumi. Kemudian ada klakawagalan, merupakan hidangan ikan. Diperkirakan adalah ikan bumbu kuning dengan bahan utama ikan beong, sejenis ikan yang hidup di aliran sungai dekat Candi Borobudur. Hidangan ini dibumbui dengan rempah seperti bawang putih, jahe, lengkuas, dan daun jeruk purut, menandakan teknik memasak berkuah dan berbumbu yang sudah dikuasai. Selanjutnya ada duadal duren sebagai jamuan penutup. Mataram kuno sudah mengenal dodol durian. Dodol ini dibuat dari durian dan gula merah. Disajikan sebagai penganan manis berwarna coklat. Adanya duadal duren memperlihatkan bahwa tradisi hidangan penutup manis berbahan dasar buah-buahan lokal
sudah menjadi bagian penting dari perjamuan istana. Pola makan Mahamangsa ini menunjukkan bahwa Istana Mataram kuno tidak hanya menikmati beras sebagai makanan pokok, tapi juga berbagai lauk pauk berbasis daging pilihan, sayuran unik, dan makanan penutup mewah yang diproses secara rumit, menegaskan statusnya sebagai kerajaan agung di masa Jawa kuno. Di tengah kemewahan itu ada camilan sederhana tapi bersejarah, yaitu kipo. Makanan ini konon sudah ada sejak era Mataram kuno. Kipo adalah penganan kecil berwarna hijau, terbuat dari ketan dan diisi enten-enten, yaitu parutan kelapa dengan gula merah. Nama kipo sendiri berasal dari ungkapan iki opo saat pertama kali disajikan pada era Mataram Islam. Keberadaannya di kota gede menjadi bukti warisan kuliner yang melintasi zaman. Kerajaan Kediri yang bersemi di Jawa Timur pada abad ke-11 adalah pusat peradaban sastra dan agraris. Kekayaan alam dan kecanggihan budaya mereka tercermin jelas dalam sajian kuliner yang terekam dalam naskah-naskah kuno. Beberapa hidangan pada masa Kerajaan Kediri diantaranya adalah rawon lembu. Rawon merupakan pusaka kuliner dari masa lalu, yang jejak historisnya terukir dalam kitab Boma Kauya, karya sastra penting dari era Kediri. Ini adalah sajian daging berkuah yang melambangkan kemewahan sekaligus kearifan rempah. Kuahnya yang gelap gulita, hampir hitam pekat, dihasilkan dari bumbu rahasia Nusantara, yaitu dari kluwek. Biji beracun yang diolah dengan fermentasi khusus hingga aman dikonsumsi dan memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang unik. Dalam sajian kerajaan, rawon lembu yang terbuat dari daging sapi atau kerbau melambangkan ketersediaan ternak dan kecanggihan bumbu-bumbu, menjadikannya hidangan yang bernilai tinggi dan berkelas di meja para bangsawan. Selain makanan, ada juga minuman dari era Kerajaan Kediri yang kita kenal dengan dawet. Di tengah upacara dan pertemuan agung kerajaan, minuman pelepas dahaga yang manis dan segar menjadi penting. Dawet adalah salah satu minuman yang usianya sangat tua, yang penyebutannya muncul dalam kakawin Kitab Kresnayana pada abad ke-12 Masehi. Dawet terbuat dari perpaduan santan kelapa yang gurih, siraman air gula merah yang manis alami, dan butiran-butiran kenyal yang diolah dari tepung beras atau tepung sagu dengan pewarna alami, seringkali dari daun suji. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga mencerminkan kekayaan hasil perkebunan Kediri, seperti kelapa dan tebu, yang diolah menjadi sajian sederhana tapi istimewa. Ada juga cemilan dari era Kediri. Keberadaan cemilan ringan di Istana Kediri juga terekam dalam naskah. Cemilan yang diidentifikasi sebagai agar-agar dicatat dalam kitab Smaradahana pada abad ke-12 Masehi. Keberadaan hidangan ini menunjukkan penguasaan Kerajaan Kediri terhadap sumber daya pesisir dan laut. Meskipun pusat kerajaannya berada di pedalaman, disajikan sebagai camilan atau penutup. Agar-agar menawarkan tekstur lembut dan rasa manis yang berfungsi sebagai penyeimbang setelah hidangan utama yang kaya rempah, melengkapi sajian jamuan di istana. Minangkabau adalah kerajaan yang berfokus pada adat dan perdagangan. Kuliner mereka dikenal dengan penggunaan santan dan rempah yang kuat. Di antara kuliner tersebut adalah rendang, yaitu sebuah masakan daging bersantan yang dimasak hingga kering, memungkinkan daging awet dalam waktu lama.
Filosofi rendang sangat erat kaitannya dengan tradisi merantau. Karena hidangan ini bisa bertahan berminggu-minggu, menjadikannya bekal yang sempurna dan simbol ketahanan. Akar sejarah asal-usul rendang tertanam kokoh di masa lampau. Diperkirakan sejak era Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Aditya Warman. Bukti tertulis tertua tentang rendang ditemukan dalam naskah kuno Melayu yang berasal dari abad ke-19. Naskah ini menjelaskan proses memasak rendang dengan santan dan rempah-rempah, menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan tahan lama. Majapahit juga mewariskan kuliner dengan filosofi mendalam dan banyak diantaranya terekam dalam naskah kuno. Hidangan yang pertama adalah tumpeng. Nasi berbentuk kerucut ini adalah simbol Majapahit yang paling abadi. Nasi kerucut melambangkan Gunung Mahameru, tempat bersemayam para dewa, dan biasanya disajikan dalam wadah besar bersama aneka lauk pauk. Meskipun istilah tumpeng secara eksplisit tidak terukir dalam prasasti, esensinya sebagai hidangan agung kerajaan sudah ada sejak periode Jawa kuno. Dibuktikan dengan istilah seperti skul paripurna atau nasi lengkap yang disajikan dalam upacara peresmian sima, seperti yang tercatat dalam prasasti Rukam. Konsep ini berlanjut hingga era Majapahit, di mana prasasti seperti Prasasti Kedengan pada abad ke-14 Masehi menyebut adanya hak istimewa bagi rakyat tertentu untuk mengonsumsi raja mangsa, menunjukkan kategori makanan khusus yang mewah dan sakral. Bentuk kerucut tumpeng yang populer kemudian merefleksikan filosofi Gunung Mahameru sebagai pusat kosmos dan tempat bersemayam dewa, menjadikannya bukan sekedar santapan, melainkan representasi keharmonisan alam semesta dan kesuburan yang disajikan secara istimewa dalam jamuan kerajaan dan upacara besar. Hidangan Majapahit lainnya adalah rawon lembu. Kuah hitam gelap dari rawon berasal dari bumbu kluwek. Rawon adalah sajian daging sapi berkuah yang sudah dikenal sejak era Majapahit, menyiratkan ketersediaan ternak dan kompleksitas bumbu dapur saat itu. Secara kronologis, bukti sastra yang paling spesifik menyebutkan rawon adalah Kitab Boma Kauya. Dalam kitab itu menyebutkan kalau rawon berasal dari era Kerajaan Kediri. Namun, tradisi mengonsumsi hidangan serupa sudah ada sejak masa Medang kuno, dan hidangan ini terus dilestarikan hingga menjadi hidangan istimewa pada era Majapahit. Jadi, rawon lembu dapat dikaitkan dengan kedua kerajaan tersebut. Tapi bukti sastra pertamanya muncul di masa Kediri. Selanjutnya adalah war, yaitu hidangan yang terbuat dari sayur-sayuran, kelapa parut, dan daging cincang. Ini dibawa oleh pengaruh Majapahit hingga ke Bali. Lawar diyakini sudah ada sejak zaman ini dan memiliki filosofi keharmonisan dan keseimbangan alam. Itu tadi sejarah singkat mengenai makanan kerajaan tradisional yang tersaji dari ujung barat hingga timur Nusantara. Makanan-makanan ini adalah monumen tidak terlihat yang menyimpan kisah ribuan tahun perdagangan, pertanian, dan upacara adat. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.